Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da. Salawatullah alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma ba'du. Ikhwani fid din, sallallahu wa iyyakum ajma'in. Insyaallah taala di kesempatan petang hari ini kembali kita melanjutkan pelajaran dengan tema adab dan akhlak yang kita ambil dari kitab Al-Adabul Mufrad yang telah ditarjih, ditashih, ditakhrij oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala. Dan kita hadis yang lalu sampai nomor berapa? Hah? 225. Sekarang masuk hadis dengan nomor 227. Naam. Qala al-muallif rahimahullah, berkata penulis semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau, haddatsana Abu Nu'man qala haddatsani Mahdi ibn Maimun an Wasil maula ibn Uyainah an Yahya ibn Aqil an Yahya ibn Ya'murah an Abil Aswadi Ad-Diyali an Abi Dzar radhiyallahu ta'ala anhu qala, telah menceritakan kepada kami Abu Nu'man, beliau berkata telah menceritakan kepadaku Mahdi bin Maimun dari Wasil maula Abi Uyainah, dari Yahya bin Aqil, dari Yahya bin Ya'mur, dari Abul Aswad Ad-Diyali, dari sahabat yang mulia Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu, Abu Dzar Al-Ghifari, sahabat yang masyhur dengan kunyahnya Abu Dzar. Naam. Qala, beliau mengatakan, kila, ada yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, zahaba ahlud duthuri bil ujur. Orang-orang kaya itu sudah memborong semua pahala. Sudah memborong semua pahala, ngambil semua pahala. Ini orang miskin datang kepada Nabi, komplain. Nah, yusalluna kama nusalli. Orang kaya salat sebagaimana kami salat, orang miskin juga salat. Wa yasumuna kama nasumu. Mereka puasa sebagaimana orang miskin juga puasa. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Tapi mereka bersedekah dengan kelebihan hartanya. Sementara orang miskin tidak bisa bersedekah. Nah, ini curhatan, kalau bisa dikatakan demikian. Para sahabat yang tergolong fakir atau miskin. Iya. Mereka curhat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini bukan semata-mata kedengkian. Ya, ingin menghilangkan nikmat pada saudaranya, tidak. Iya. Mereka curhat sebab teman-teman dan sahabatnya yang memiliki kelebihan harta
Sudah nabolong semua pahala. Kalau urusan ibadah, sama aja ibadah tak. Tapi ada satu tidak bisa kami lakukan seperti yang dilakukan oleh orang kaya. Apa itu? Kelebihan dari hartanya dia bisa sedekahkan. Sementara orang miskin, ya, tidak ada kelebihan hartanya, yang ada adalah kekurangan pada hartanya. Nah, dan curhatan seperti ini, sekali lagi, bukan disebabkan kedengkian, tapi ingin juga ya, mendapatkan dan meraih seperti mana orang-orang kaya itu. Nah, kira-kira apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata beliau, "Alaysa qad ja'ala Allahu lakum ma tasaddaqun?" Bukankah Allah telah menjadikan untuk kalian sesuatu yang bisa kalian bersedekah dengannya? Inna bi kulli tasbihatin wa tahmidatin sadaqah. Sesungguhnya setiap ucapan tasbih, subhanallah, itu tasbih. Tahmid, alhamdulillah. Ya. Ucapan tasbih dan tahmid ini terhitung sedekah untuk kamu. Maksudnya ketika kau baca, kau ucapkan itu dengan ikhlas, engkau lafadzkan, kau zikirkan, engkau pun dapat pahala bersedekah. Nah, ini solusi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi mereka yang tidak bisa bersedekah dengan hartanya. Bukan tidak bisa, iya. Bukan tidak mau, tapi memang tidak ada. Iya. Nah, lalu Nabi lanjutkan, wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Nah ini sampai salah seorang dari kalian, wahai para suami, melakukan bud'i. Ya. Saya menghadap ke sana aja ya. Di sini rata-rata jomblo. Ya. Nah, enggak enak. Ya, enggak enak perasaanku kalau nanti tersinggung kok. Ya. Dan salah seorang dari kalian, wahai para suami, ketika berhubungan suami istri dengan istrimu, fahuwa sadaqah, itu terhitung sedekah. Saya ulangi, terhitung sebagai sedekah. Masya Allah. Mendengarkan ini jemaah sekalian, ini sesuatu yang tidak begitu lazim. Bayangkan, orang berhubungan suami istri disebut sedekah oleh Nabi. Kan tidak lazim. Para sahabat pun tanya, iya, kila fi syahwatihi sedekah? Masa melampiaskan syahwat itu sedekah? Ya, melampiaskan syahwat kok sedekah? Qala, maka Nabi jelaskan alasannya. Kenapa itu terhitung sedekah? Lau wudi'a fil haram alaysa kana alaihi wizrun? Seandainya syahwat tersebut disalurkan dengan penyaluran yang haram, apakah ada dosa di balik itu? Iya. Maka sahabat itu mengatakan, "Na'am, iya." Lalu kata Nabi, "Fakadzalika in wada'aha fil halal kana lahu ajrun." Nah, demikian pula kalau itu diletakkan, disalurkan di jalur yang benar, di jalur yang halal, maka itu terhitung mendapatkan pahala bersedekah. Nah, bisa dipahami haditsnya? Subhanallah. Ini hadits menjelaskan tentang bentuk-bentuk sedekah yang bentuk-bentuk itu tidak mengeluarkan harta benda. Iya, yang pertama ucapan, zikir. Anda berzikir itu mendapat pahala sedekah untuk Anda. Bahkan setiap kebaikan yang Anda lakukan, baik untuk diri Anda atau untuk orang lain, itu terhitung sebagai sedekah. Dan semakin besar kebaikan tersebut untuk orang lain, maka semakin besar nilai pahala sedekah di balik hal tersebut. Sampai kepada menyalurkan sesuatu yang mubah, yang boleh, di jalur yang benar, di jalur yang halal, terhitung sedekah. Ya, terhitung sedekah.
ini yang kalau bisa saya katakan, mungkin para jomblo akan komplain di sini. Ya, itu orang yang sudah menikah, nak bolong semua pahala. Ya, nak bolong semua pahala. Dia bisa bersedekah, bukan cuma tiap malam, 5 kali semalam bisa. Kalau kami kasihan, Dika, entah apa yang terjadi. Ya. Nah, kira-kira apa jawabannya untuk para jomblo? Ya. Nah, jawabannya, pertama hendaknya Anda bersabar. Allah sudah takdirkan Anda belum punya istri. Ya. Itu takdirnya Allah. Mungkin di balik itu ada hikmah yang besar. Hikmah yang agung. Ya. Nah, iya. Takdirnya Allah sudah seperti itu. Ya. Nah. Kemudian yang kedua, ya, cepat berusaha. Ya. Kalau mau dibandingkan pahalanya para jomblo dengan pahalanya orang yang sudah menikah, bisa dibilang pahalanya antara langit dengan sumur bor. Ya. Bukan langit dengan bumi, sumur bor dibawa lagi. Mau bor kita lagi bawa. Ya. Coba tadi. Ini saja sudah sedekah. Ya. Seperti kata Nabi, laqamatun fi fai imra'atik. Satu suapan dari suami dia suapkan ke istrinya, fahuwa laka sadaqah, terhitung sedekah. Satu suapan. Bisa dibayangkan kalau berapa suapannya? Ya, 6. Dan bisa dibayangkan kalau suapannya besar. Ya. Nah, lihat nih. Iya, mana bisa dapat seperti itu? Bagi para jomblo, nggak bisa. Iya. Dan di sisi yang lain, ini baru satu. Coba, baru satu. Bisa dibayangkan kalau lebih dari satu. Luar biasa pahalanya. Iya? Gimana? Iya, ini cuma wacana. Iya. Jangan terlalu jauh ke sana. Kecuali bagi memang yang sudah punya kemampuan. Iya, sebab jangan sampai bermalam di teras kok. Iya, saya itu tidak aja. Naam. Iya. Dah, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini adalah hadis yang sahih ya. Iya. Hadis ini menjelaskan tentang pintu-pintu sedekah. Iya. Pintu-pintu untuk bersedekah itu banyak. Jadi tidak ada alasan, tidak ada uzur untuk tidak bersedekah. Ya. Tidak ada alasan, tidak ada uzur untuk tidak bersedekah. Anda bisa bersedekah dengan kelebihan harta yang Anda miliki. Sudah kita jelaskan pertemuan-pertemuan sebelumnya, urutan pengeluaran sedekah, mulai dari yang wajib, yang sunnah, yang mubah. Ya. Nah, kemudian bagi mereka yang tidak ada kelebihan setelah dia keluarkan kewajibannya, ya, masih ada jalur lain. Seperti yang Nabi sebutkan. Ya. Setiap kebaikan itu adalah sedekah. Silahkan pilih kebaikan yang Anda ingin mau lakukan. Ya, sehingga itu bisa bernilai sedekah. Hadits ini juga menunjukkan keutamaan ya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Kenapa? Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, yakni khususnya kaum muhajirin. Ya. Nah, kaum muhajirin, orang yang berhijrah ke Madinah. Iya, mereka tidak terima begitu saja. Iya, orang kaya bisa bersedekah, biar bami. Kalau kita kan ada orang yang mampu melakukan satu ibadah, memang dia. Begitu memang. Kalau kami ketika begini memang kita. Kaum muhajirin tidak seperti itu. Mereka tanya kepada Nabi, apa solusinya? Kami juga ingin seperti mereka. Ya. Nah,
Di dalam lafaz yang lain, iya, mereka setelah membaca itu subhanallah walhamdulillah dan berbagai zikir yang lain, itu juga ternyata diamalkan oleh kaum Ansar, orang-orang kaya. Maka datang lagi kepada Nabi. Ya Rasulullah. Iya. Ya amaluna kamana amal. Mereka juga melakukan yang kita lakukan. Masih nak borong pahala. Ya. Nah, maka Nabi katakan apa? Zalika fadlullah yu'tihi man yasha'. Itu keutamaan yang Allah berikan kepada siapa yang dia kehendaki. Nah, maka jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Iya, silahkan. Iya, kita melihat di mana kita bisa melakukan yang namanya as-sadaqah. Iya, apakah dengan kelebihan daripada harta kita? Iya, ataupun dengan yang lainnya. Kita bisa bersedekah dengan amal ibadah, dengan kebaikan. Kita bisa bersedekah dengan tenaga. Kita bisa bersedekah dengan curahan pikiran kita. Dan yang lain-lainnya. Selama itu bernilai sebagai sesuatu yang ma'ruf. Sebab kata Nabi, kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu, iya, itu terhitung sebagai sedekah. Nah, tinggal kita lihat di mana dan bagaimana kita bisa bersedekah. Dan ingat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam riwayat Imam Muslim, ma naqasat sadaqatun min malin, ma naqasat sadaqatun min malin. Paham ya artinya? Sedekah tidak akan mengurangi apa? Tidak akan mengurangi harta. Iya, sampai di sini mungkin ada yang milih songkoknya. Kok bisa? Kita punya uang 10.000. Sedekah 5.000. Kurang enggak 10.000 tadi? Kurang enggak? Memang sebab kita merasa kita yang punya itu 10.000. Uang yang Anda pegang, harta yang Anda miliki, selama Anda di dunia, itu masih tanda tanya. Belum pasti. Apakah Anda bisa nikmati semua atau tidak? Bisa jadi. Ya, uang yang Anda pegang, satu dan lain hal, tiba-tiba harus keluar di jalur yang tidak Anda duga sebelumnya. Entah tiba-tiba istri sakit, entah tiba-tiba anak sakit, entah tetangga yang sakit datang minta bantuan dan minta utang, tiba-tiba terjadi kecelakaan dan seterusnya. Atau ada tamu tak diundang, datang ke rumah, mengambil semuanya. Itu bukan milik Anda secara mutlak, masih tanda tanya. Yang jadi milik kita, itulah yang sesungguhnya, bukan yang di dunia ini. Tapi yang kita kirim ke akhirat. Yang kita kirim ke akhirat. Makanya dikatakan, mana qasat sadaqatun min malin. Tidak akan berkurang itu harta disebabkan bersedekah. Justru semakin bertambah. Harta yang sesungguhnya. Bukan harta yang saat ini. Karena harta yang saat ini, itu tadi, belum pasti Anda nikmati. Di sisi lain, itu sudah menjadi milik Anda, pasti ada hisabnya. Pasti ada pertanggungjawabannya. Iya. Tapi yang dikirim ke akhirat, inilah hakikatnya harta kita. Sebab ini yang akan kita dapatkan, ini yang akan kita nikmati nanti di akhirat. Itulah hartanya sebenarnya. Justru semakin bertambah. Iya. Bertambah dari nominalnya. Iya. Jangan dibilang orang nyumbang 10.000, itu pasti 10.000. Bisa jadi kurang, bisa jadi lebih daripada itu. Kalau bisa jadi lebih, Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah. Ya, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Iya, orang yang berinfak di jalan Allah seperti dia menanam habbah, satu biji. Iya, fi kulli mi'atu sumbulah. Setiap dari satu biji itu tumbuh 100 tangkai. Hasilnya 700.
Iya. Itu pun masih disebutkan dalam ayat, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Allah kehendaki. Itu sangat tergantung daripada kadar keikhlasan kita dan kemudian perjuangan yang kita mesti lalui sehingga kita bisa mengeluarkan sedekah itu. Sangat berbeda antara orang yang dia bersedekah di kondisi yang sangat lapang. Artinya ketika dia keluarkan itu hartanya, hatinya tidak begitu sebab ada aja saya punya lagi yang lain. Dibandingkan mereka yang memang pas-pasan. Ya, pas-pasan. Tahu ya pas-pasan? Bukan pas-pasan istilah pas mau makan, pas ada. Ya, pas mau kawin, pas ada. Bukan itu. Tapi yang pas-pasan. Untuk makan pas. Lebihnya, waduh. Kalau dikurangi lagi untuk sedekah, tidak pas mi. Ini sangat berbeda. Sebab di masa sulit dia masih mampu bersedekah. Itu berbeda. Nilainya dan pahalanya dibandingkan orang yang memang di masa lapang. Di masa lapang apa susahnya? Ya, Anda sedekah sekian. Tidak diingat. Kenapa? Masih ada aja. Ntar memang saya pegang. Ya, tapi berjejer apa namanya itu? Kredit card. Itu. Nah. Nah. Itu beda jemaah sekalian. Makanya jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Iya, hadits ini kembali mengingatkan kepada kita bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bab-bab pintu-pintu untuk bersedekah dan keutamaan sahabat dari kalangan muhajirin yang mereka ini mendapatkan kelebihan harta lalu mereka sedekahkan. Iya, dan itu kemudian kaum Ansar, para sahabat dari golongan Ansar ingin juga seperti itu. Iya. Ingin seperti itu. Dan itu bukan hasad tapi ghibthah. Ghibthah itu keinginan, sama mirip dengan hasad, tapi kalau hasad dia ingin nikmat tersebut hilang. Hasad yang paling parah, nikmat tersebut hilang sama saudaranya dan dia yang dapat itu nikmat. Itu pendengki yang luar biasa itu. Ya, tapi kalau ghibthah dia juga ingin seperti itu. Ya, ini lebih dekat kepada fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, kemudian kita pindah kepada hadits yang berikutnya, bab yang baru, babu imatatil adza, bab tentang menghilangkan gangguan. Iya. Imatatil adza, menghilangkan, menyingkirkan, membuang yang namanya gangguan. Atau semua yang bisa yu'zi, menyakiti, mengganggu, ya, dihilangkan. Iya. Hadits dengan nomor 228. Haddatsana Abu Asim an Aban ibn Sa'mata an Abil Wazi'i Jabir an Abi Barzata al-Aslami qala qultu ya Rasulullah dullani ala amalin yudkhiluni al-jannata qala amitil adza an tariqin nas. Telah menceritakan kepada kami Abu Asim dari Aban bin Sa'mah dari Abul Wazi Jabir dari Abi Barzah al-Aslami radhiyallahu ta'ala. Beliau mengatakan, saya bertanya, ya Rasulullah, tunjukkan kepada saya amalan yang bisa memasukkan saya ke dalam surga. Ya, ini pertanyaan-pertanyaan sahabat, memang pertanyaan yang berkualitas. Ya. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang intinya bisa meraih kesuksesan yang hakiki, kesuksesan yang sejati. Apa kesuksesan yang sejati? Ya, Allah sebutkan dalam Al-Quran, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ya, siapa yang dijauhkan dari neraka dimasukkan dalam surga, inilah kesuksesan yang sejati. Nah, ini pola pikirnya para sahabat. Ya. Nah, bedakan dengan keadaan kaum muslimin sebagian. Ya, biasa datang bertanya bagaimana caranya supaya rezekiku lancar. Begitu loh. Ya, maka dikasihlah sholat duha go. Ya.
Nah, sholat duha kasihan, tapi tidak lancar-lancar rezekinya. Bahkan tidak ada. Ya kalau kerja, masa cuma sholat duha? Ya, itu pertanyaan. Bukan kita melarang, jangan ku bertanya masalah begituan. Tidak. Kalau duniawi saja, subhanallah. Itu jauh dari pola pikirnya para sahabat. Iya. Atau pertanyaan-pertanyaan yang kelihatannya seperti pertanyaan jenius, tapi tidak ada manfaatnya. Ya, tidak ada manfaatnya. Contoh, jadi muakah itu Zulaiha kawin dengan Nabi Yusuf? Kan dulu kedapatan ya. Iya, laqad hammat bihi wa hamma biha falaula an ra'ahu burhana rabbi dalam surah Yusuf. Sudah dua-dua mi. Ya, seandainya tidak melihat tanda dari Allah, terjadi. Iya, jadi muak itu kawin. Kira-kira ada manfaatnya tidak? Tanyakan seperti itu, menambah keimanan tidak? Ini pertanyaan berkualitas dari para sahabat. Tunjukkan kepada saya amalan yang bisa memasukkan saya ke surga. Tunjukkan amalan yang terbaik. Mana amalan yang paling Allah cintai? Ya, bukan mana yang saya bisa lakukan. Ya, mana-mana saja. Tidak. Ini kualitas. Pertanyaan yang berkualitas jemaah sekalian. Nah. Lalu apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata beliau, "Amitil adza an tariqin nas." Singkirkan gangguan, singkirkan segala sesuatu yang bisa mengganggu atau menyakiti manusia di jalanan. Ya, di jalanan. Atau di jalan yang biasa dilalui oleh manusia. Nah, haditsnya adalah hadits yang sahih. Iya. Nah, ikhwani fiddin, azanallahu wa iyyakum ajmain. Ternyata mudah masuk surga. Ya. Cukup singkirkan gangguan yang ada di jalan. Saya tanya, apakah semua orang yang menyingkirkan gangguan di jalan itu pasti masuk surga berdasarkan hadits ini? Hah? Belum tentu. Pernah antum dengar hadis tentang seorang wanita pelacur yang dosa-dosanya diampuni disebabkan dia memberikan minum seekor anjing? Pernah? Ini pernah dibahas sama Syekh Abdul Razak Al-Badar. Iya. Sejumlah faedah boleh sebutkan. Termasuk yang paling pokok itu faedah tentang tauhid. Kalau itu saja, memberikan minum saja ya, kepada binatang yang bukan makhluk mulia. Iya. Dosa-dosa diampuni. Bagaimana dengan orang yang dia berikan tauhid, dia berikan sunnah kepada makhluk yang mulia, kepada manusia. Kira-kira dosa tidak diampuni? Tapi bukan itu yang ingin saya sebutkan di situ. Di antara faedah yang saya ingat dari beliau, bahwa tidak semua orang yang melakukan perbuatan seperti itu langsung divonis dosa-dosanya diampuni. Kenapa? Sebab itu harus dilandasi keikhlasan. Coba, wanita tersebut turun ke sumur, memberikan minum, tidak ada yang lihat. Tidak ada yang lihat di kondisi yang betul-betul dibutuhkan keikhlasan. Beda kalau kita sedang berdua, bertiga. Itu, masa aku lihat itu anjing? Kan begitu. Atau banyak manusia. Kebetulan ini pencitraan dulu. Contoh ji. Ya kan? Atau pas ada anjing upload. Alhamdulillah. Selamat lagi anjingnya. Ini tidak jemaah sekalian. Keikhlasan yang sangat yang landasannya itu. Sebagaimana kita mendengar 7 golongan yang mendapatkan naungan pada hari kemudian, Nabi sebutkan 7. Di antaranya rajulun dzakarallah khalian fafadat ainahu. Seorang yang dia mengingat Allah khalian, di kondisi dia sedang sendirian. Tahu sendirian? Tidak ada ditemani. Khalian. Berlinang air matanya.
Ya. Itu juga keikhlasan. Beda kalau kau menangis di depan khalayak. Oh, maaf. Aku tadi beda. Nih, itu bukan air mata pencitraan. Keikhlasan. Iya, sama dengan ini. Ya, lewat ada duri. Singkirkan. Iya. Langsung dapat pahala masuk surga? Belum tentu. Loh, kok bertentangan dengan hadisnya Nabi? Iya. Bukan bertentangan, tetapi sejumlah hadis yang lain itu harus juga kita pahami. Jangan dipahami tekstual seperti ini. Sebagaimana kalau kita pahami tekstual seperti ini, maaf, orang Nasrani singkirkan gangguan di jalan, dia masuk surga? Dia masuk surga? Enggak ada. Mau dia singkirkan gangguan, disingkirkan gunung, enggak ada manfaatnya. Kenapa? Sebab landasan diterimanya amalan mereka tidak punya. Mereka tidak punya tauhid, mereka kufur, kafir. Enggak ada. Makanya ketika disebutkan seperti ini jangan langsung landasannya apa? Mungkin bahas orang nawaitunya. Dan menyingkirkan hal tersebut dengan niat dan tujuan semata-mata karena Allah supaya manusia tidak terganggu. Ini bagian daripada keimanan. Bagian daripada keimanan. Ketika Nabi sebutkan al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu 70 cabang lebih. A'laha la ilaha illallah. Puncak keimanan yang paling tertinggi ucapan la ilaha illallah. Kemudian wa adnaha. Keimanan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan di jalan. Menyingkirkan gangguan di jalan. Tapi landasi keimanan, keikhlasan. Itu bagian daripada keimanan. Nah, semua yang bisa mengganggu manusia. Nah, di sini saya teringat faedah dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Minta maaf, beliau saya lupa di fatwa apakah di Qausyahl atau di Mutanawwi'ah, saya lupa. Di bagian mana. Tapi yang saya ingat faedahnya. Apa faedahnya? Terkait dengan parkir mobil dan motor. Anda salah parkir, salah berhenti, tuh. Anda salah parkir, salah berhenti, orang susah lewat. Itu mengganggu enggak? Apalagi kalau tidak bisa lewat. Kata Syekh Utsaimin sama dengan itu. Orang yang menyingkirkan gangguan di jalan, itu bagian keimanan. Itu dia dapat pahala. Dan orang yang mau mendatangkan gangguan, dapat dosa. Semakin besar gangguan tersebut, semakin besar pula dosanya. Jadi bagaimana solusinya? Disingkirkan itu mobil. Seperti kalau duri, ditendang begitu saja. Saya cuma perlu ingatkan. Itu para ulama ketika keluarkan faedah, dibangun di atas qawaidus syariah. Semua yang bisa mengganggu manusia. Bukan cuma parkir mobil, parkir motor. Saya singgung kemarin tentang mengganggu manusia di saat malam, di waktu manusia sedang beribadah, ada yang tidur. Niatnya bagus, sahur. Tapi semua yang bisa bunyi pukul. Nah, saya betul-betul luar biasa. Sudah berapa tahun itu? Saya diberi ujian. Tidak tahu itu ujian atau azab. Luar biasa. Betul. Niatnya bagus tapi subhanallah gangguannya luar biasa. Walladzina yu'dzuna al-mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Dalam surah Al-Furqan, siapa yang mengganggu kaum mukminin dan mukminat tanpa ada alasan yang jelas, sungguh telah memikul dosa yang besar. Nah, maka semua yang mengganggu. Kalau kita ambil faedah Syekh Utsaimin tadi, ketika Anda parkir,
Parkir apa saja, motor, mobil, sepeda juga. Jangan sembarang parkir sepedamu, walaupun sepeda mahal. MTB kah, apakah, Seli kah. Jangan sampai orang terganggu lewat. Ya. Kalau benar standarnya belikan standar. Ya, supaya nyaman. Tidak mengganggu. Jangan mengadakan gangguan. Seharusnya kita menyingkirkan gangguan. Iya. Bagian dari keimanan dan di sini diganjal dengan apa? Surga. Ya, makanya kalau tapi saya bukan iri hati ya. Kalau ditinggal di rumah kompleks yang sempit, enggak ada bisik garasimu, kok ganggu lagi orang di jalan dengan parkir mobilmu. Ya, ada cipe spionmu, kok marah-marah lagi. Nah, salahmu kah masih? Ya, itu jalan haknya orang. Orang bayar pajak untuk lewat di situ. Ya, kau bayar pajak bukan untuk kasih simpan di situ, untuk lewat aja. Nah, kan begitu. Iya. Ini cuma sekedar ji. Tapi maksudnya jangan mengadakan gangguan untuk manusia. Bagaimana polisi tidur? Saya tanya serius ini. Itu mengganggu tidak? Hah? Mengganggu. Berarti ada yang salah kalau begitu. Itu tujuannya untuk apa polisi tidur? Ya, menyingkirkan. Menghilangkan gangguan balap-balap. Berarti polisi yang tidak tidur tidak menangani yang mengganggu itu. Makanya dibutuhkan polisi yang sedang tidur. Tahu Pak polisi ya. Nah, bayangkan polisi yang tidak tidur tidak takuti. Yang tidur juga takuti. Ya, nah kebetulan ada anggota kepolisian di sini. Satu kali jalan, kasih tahu tuh, tapi bukan dari lantas. Iya. Nah, iya, memang setahu saya itu polisi tidur itu supaya orang yang balap-balap. Nah, tetapi kalau bagus sosialisasi tentang masalah balap-balap itu, ya, termasuk dipersulit ketika hendak punya kendaraan. Ya, dipersulit. Dia mau punya motor, dia mau kasih cicil Ki. Ya, susah punya motor. Mau urus SIM, suruh tes. Kasih lapis-lapis tesnya. Iya, supaya tidak sembarangan. Dia berpikir, sekali balap tilang, kenapa tidak ada SIM? Double-double. Kalau orang cerdas tidak akan mau. Ya. Ini mau balap-balap. Subhanallah. Dan biasanya sendirian jimat balap. Coba di sirkuit, tidak ada masalah. Nah, apakah tidak ada cara lain selain daripada polisi tidur? Iya. Cara yang lain, setahu saya, polisi yang tidak tidur di tentangan itu. Ya. Nah, kalau memang harus dalam polisi tidur, apakah selama ini kita merasa terganggu dengan itu? Kalau saya pribadi tidak terlalu, Ji. Tidak terlalu. Kalau ada polisi tidur begitu, tidak terlalu. Malah mengingatkan kita untuk tidak terlalu kencang. Ya. Jadi ini mungkin relatif ya. Ya. Tergantung mungkin jenis polisi tidurnya. Ya, karena polisi tidur di kompleks angkatan laut dekat rumahku itu saya hindari. Sudah kerucut, tajam lagi. Iya, motor yang rendah, bum, bum, bum. Ya Allah, iya itu mengganggu itu. Itu yang bikin saya yakin tidak ada Pancasilanya itu yang bikin. Ya, dia tidak tahu kemanusiaan yang ada dan beradab. Seharusnya dikasih bagus. Iya. Nah, apalagi yang bisa mengganggu di jalan atau mengganggu manusia, singkirkan. Kalau Anda tidak bisa singkirkan, tidak punya kemampuan, minimal jangan Anda buat gangguan. Ya. Jangan Anda buat gangguan untuk manusia. Bagaimana dengan orang kafir? Termasuk untuk orang kafir, Anda tidak punya hak untuk mengganggu orang kafir. Apalagi di kafir zimmi. Ya. Anda tidak punya hak. Apa hak Anda untuk mengganggu orang kafir zimmi? Kalau untuk diganggu saya tidak boleh, apalagi disambaki. Ya. Dia apa haknya Anda? Ya. Dia kafir zimmi, kafir yang hidup berdampingan dengan kaum muslimin. Dia bukan kafir harbi. Iya. Kafir yang datang ke sini para wisatawan, tidak boleh kau ganggu. Iya. Atau kafir yang terikat perjanjian dengan kaum muslimin, kafir mu'ahad, jangan diganggu. Tidak cium ke baunya surga nanti.
Diganggu saja tidak boleh, apalagi dilukai, apalagi sampai dibunuh. Iya, jadi ini tidak berlaku hanya untuk kaum muslimin saja. Tapi iya, berlaku juga untuk selain daripada kaum muslimin. Dan orang yang menyingkirkan gangguan untuk kaum muslimin itu juga lambang persaudaraan. Ya. Lambang persaudaraan. Sebab konsekuensi persaudaraan iya adalah at-ta'ahu, saling saling menjaga, iya, saling memperbaiki, iya, bersaudara, membantu dan seterusnya, bukan malah mendatangkan gangguan. Iya. Nah, bukan malah mendatangkan gangguan. Makanya segala sesuatu yang bisa mengganggu hati dan fisik kaum muslimin itu kaidahnya haram itu. Haram. Semua yang bisa mengganggu hatinya orang. Iya. Dan bisa berpotensi kezaliman. Contoh saja ya, di sini ini kan bulan apa ini? Bulan yang rentan dengan pernikahan. Berapa undangan itu saya dapat di rumah? Ya, 6. Iya. Itu untuk menikah, nazar dan segala pernak-perniknya itu untuk kebaikan. Tapi kita dilarang ya, menghitbah di atas khitbah saudara kita. Ya, ada saudaranya sudah menghitbah ke sana. Tahu menghitbah? Tahu enggak menghitbah? Bukan khutbah. Menghitbah. Ya. Dan masa menunggu, pikiri. Jadi apa tidak? Ya. Datang kau lagi ke sana kayak pahlawan kesiangan. Atau enggak menghitbah? Tidak boleh. Selesai urusannya dia itu. Ya. Atau jangan kau jadi penyebab tidak beres. Ya. Itu bisa mengganggu hati seseorang. Bayangkan, orang sementara fokus. Laki-laki ini gimana gitu. Contoh aja. Ya. Oh, perempuan ini gimana begitu. Ya, tiba-tiba datang itu. Ya. Ada lagi nih. Dia lihat keluarganya. Ada. Laki-laki lebih bagus. Lebih hebat, lebih tampan, lebih tinggi, lebih kuat, lebih putih. Ya, seperti listrik. Ya. Nah, terganggu pikirannya si perempuan. Kan begitu. Ya, orang tuanya juga, bagus itu. Apalagi dia punya banyak kepribadian. Mobil pribadi, pesawat pribadi, ya, rumah pribadi. Terganggu. Makanya dilarang. Jangan. Selesai urusannya. Itu bisa mengganggu manusia. Mengganggu hatinya. Nah, dan semua lini kehidupan terlarang. Ya, apalagi dia kaum muslimin. Ingat, ketika itu membuat dia tersakiti, entah sakit hati, sakit fisik, dan itu adalah kezaliman, siap-siap Anda harus minta maaf sama dia. Ya, itu konsekuensi daripada persaudaraan seorang muslim. Nah, maka jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya, singkirkan semua yang bisa mengganggu manusia. Entah itu bentuknya batu, entah itu bentuknya duri, entah itu bentuknya adalah kendaraan kita, atau apa saja. Iya. Jangan membuat manusia merasa terhalang, apalagi sampai tidak bisa lewat. Iya, terganggu dan seterusnya. Iya. Dan keutamaan yang disebutkan dalam hadits ini yaitu dimasukkan ke dalam surga. Surga balasannya. Nah, kemudian yang terakhir, di sejumlah hadis kita mendapatkan juga jawaban Nabi sedikit berbeda. Ya. Ketika beliau ditanya, dullani ala amalin yudkhilun al-jannah wa yubaidu minan nar. Tunjukkan kepada kami amalan yang bisa menjauhkan kami dari neraka dan memasukkan kami ke dalam surga. Ya. Maka Nabi jawab, jawaban yang berbeda dengan jawaban ini. Apakah memang demikian? Jawabannya jemaah sekalian, Nabi menjawab sesuai dengan konteks orang yang bertanya. Sesuai dengan kadar yang dibutuhkan oleh orang yang bertanya. Nah, mungkin di konteks tersebut orang yang bertanya lebih cocok melakukan amalan ini. Nah, sebagaimana Nabi pernah ditanya
dimintai nasihat. Beliau nasihati cuma 2 kalimat, la ketagdab, jangan kau marah. Iya. Dia tanya lagi, Nabi bilang jangan kau marah, la tagdab. Itu yang cocok untuk dia. Mungkin dia orangnya temperamen, orangnya emosional, itu yang cocok untuk dia. Ya. Nah, sebagaimana Nabi ketika ditanya tentang amalan yang terbaik, beliau katakan apa? As-salatu ala waktiha, salat pada waktunya. Di tempat lain beliau katakan apa? Birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Di kondisi yang lain beliau katakan apa? Al-jihadu fi sabilillah. Ya. Nah, di kondisi yang lain disebutkan apa? Sururun tudkhiluhu alal muslim. Kegembiraan yang kau masukkan dalam hati seorang muslim. Sesuai dengan konteks orangnya. Ya. Nah, bisa dipahami ya? Ya, termasuk dalam kondisi hadits ini. Yang jelas kita sudah mendapatkan faedah terkait dengan masalah gangguan dan mengganggu kaum muslimin. Jangan. Ya, jelas ayat yang kita sebutkan tadi. Walladzina yu'zunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa isman mubina. Orang yang mengganggu kaum muslimin, mengganggu orang Islam tanpa ada alasan yang benar, dosa besar. Apa saja bentuk gangguannya? Ya, utamanya kita yang bertetangga. Nah, kalau begitu saya boleh bertanya ya, daripada saya ditanya. Boleh enggak kita setel putar keras-keras molotol di rumah? Sementara tetangga kita ini banyak. Boleh enggak? Kan muslim semua, Ji. Boleh tidak? Hah? Boleh tidak? Boleh tidak? Madu dong. Tidak. Orang itu tidak. Tidak. Kayak tidak yakin. Saya tanya, itu mengganggu tidak? Kalau begitu saja mengganggu, apalagi lagu dangdut. Tabe. Ada sih disuka putar lagu dangdut kan pagi-pagi. Ya. Termasuk jemaah sekalian minta maaf karena ada yang punya masjid di sini. Iya, kasih bunyi-bunyi masjid. Mau azan ini, mau masuk waktu, kasih bunyi dulu. Iya, sudah itu kasih salawat. Kira-kira itu tidak mengganggu? Mengganggu tidak itu? Mengganggu. Ya. Ingat, ketika Allah sebutkan, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ dalam surat An-Nahl. Ketika dibacakan Al-Quran, diam, dengarkan, semoga mendapatkan rahmat. Diputar seperti itu, Anda mesti diam dan dengarkan. Apa kau bikin kalau begitu? Kau sementara kerja. Ya, itu adabnya ketika Al-Quran dibacakan. Ya, harus berhenti kerja kalau begitu. Ada Al-Quran mau didengar. Ada jadi. Ya, belum lagi, mungkin di kondisi itu ada yang sedang tidur, ada yang sedang sakit, tidak bisa dengan suara besar. Ini kita berbicara dalam konteks kaum muslimin sendiri. Belum lagi konteksnya ada mungkin orang kafir yang juga merasa terganggu dengan itu. Bisa dipaham? Ya, itu di satu sisi. Iya. Di sisi yang lain, adakah contoh begitu? Maksudnya enggak di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Coba. Iya. Sudah mau masuk waktu ini. Abdullah bin Mas'ud, ngaji kau dulu. Kau tahu bagus suaramu. Ada enggak begitu? Sudah itu salawat. Salawat kena sudahnya itu. Walau sudah itu suruh Bilal azan. Ada enggak kayak begitu di zaman Nabi? Lau kana khairan lasabaquna ilaihi. Seandainya itu kebaikan, mereka duluan yang lakukan. Nabi, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in paling paham masalah kebaikan. Ingat itu. Ya, Islam datang kepada siapa? Rasulullah, diajarkan kepada para sahabat, terus ke generasi setelahnya. Kok enggak ada kayak begitu? Lalu kita orang yang datang belakangan, kok mosok tak? Ya, itu di dua sisi itu, mengganggu. Iya. Dan yang kedua tadi, adakah contohnya seperti itu? Kok masuk waktu? Iya. Nabi cuma katakan, ya Bilal, kum azin lana. Wahai Bilal, bangkitlah, azanlah untuk kami. Tidak ada jadi bilang fulan, ngaji kau dulu. Ya, saya yang bagus suaranya, ngaji kau dulu. Kan tidak ada kaset zaman dulu. Toh? Adakah kaset zaman dulu? Tidak ada. Makanya pasti menyuruh kalau mau suruh ngaji. Ya toh? Nah,
termasuk yang tadi malam kita singgung ya. Iya. Iya. Mau ini. Ngaji kau dulu. Kau baca terjemahannya. Masya Allah. Nah, ini kebiasaan ya yang kelihatannya Islami, tapi kita harus cerdas. Adakah tuntunannya seperti itu? Ya, cukupkan diri kita dengan tuntunan dari Nabi itu saja. Ya, Islam itu simpel, praktis. Ada tuntunan, jalan. Tidak ada tuntunan, yang kau coba-coba. Kenapa? Itu artinya Anda merasa agama ini perlu ditambah oleh Anda. Itu artinya Anda merasa Islam tidak lengkap. Anda siapa? Ya. Nah, Nabi saja tidak berani menambah, apalagi Anda. Nah, wah sudah lewat waktu. Ya, nah, nggak kasih bunyi masjid itu. Kebetulan tak ada memang kasetnya dia. Ya, dia minta maaf kalau jemaah di sini yang tinggal di sekitar sini heran. Ini masjid tidak ada bunyi-bunyi. Ya, tidak ada bunyi-bunyi. Saya tahu itu di antara jemaah masjid ada yang heran, tidak ada bunyi-bunyi. Kadang juga terlambat sholatnya. Isya, afwan. Untuk sholat Isya sering kita sampaikan ya bahwa waktu yang terbaik ya duhur dengan asar itu dilambatkan. Ya, dilambatkan kalau duhur ketika kondisi panas. Ya, fa'abridu kata Nabi. Tunggu sampai agak dingin, ya. Ketika kondisi panas. Demi kalau Isya itu ya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu itu pernah komplain kepada Nabi, sudah hampir masuk tengah malam. Sudah azan. Tapi belum pilih komat-komat. Kenapa? Pak Imam belum datang, belum muncul batang hidungnya. Siapa Pak Imam ketika itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada berani komat. Kenapa? Tidak ada Pak Imam. Tidak sama kita. Komat. Sudah itu mau tunjuk. Kamu. Betul. Aturannya begitu muncul Pak Imam, qomat kok. Bagaimana kalau ada sholat? Urusanmu. Ya. Nah, sampai masuk tengah malam, tidak muncul Rasulullah. Dan Rasulullah tidak bikin naib. Ya. Kalau ada pisik naibnya, kan bisa gitu. Tidak. Maka Umar radhiyallahu ta'ala mendatangi rumah Nabi. Menyampaikan, ya kada sibyanu, anak-anak sudah tidur mikasian. Ya. Orang sudah mengantuk di masjid. Iya, Nabi katakan, innaha lawaqtuha. Iya. Laula an asyukka ala ummati. Sebenarnya ini waktunya yang tepat. Seandainya tidak memberatkan umatku. Iya. Baru setelah itu Nabi muncul, qomat. Iya, tapi itu belum pernah kita praktekkan di sini mau jalan tengah malam. Ini saja lewat 7:30 sudah makan lalai biasa orang. Ya. Apalagi kalau mulai dekat tengah malam jam 11 bubar nanti orang. Ya. Hanya saya sampaikan sebagai bentuk sosialisasi sehingga kita tidak heran. Ini masjid kenapa selalu tunda isyanya? Selalu tunda isyanya. Duhurnya juga. Tolong dipahami ya, bahwasanya kita tidak melakukan itu kecuali berdasarkan tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, baik, sekira cukup. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.